Ya, ini kitab rahasia para alim ulama. Kenapa? Hari gini ente bukan wirid, bukan. Hari ini ente diam di masjid wirid, bukan itu hari ini. Hari ini kita lagi berperang, dan perang kita itu adalah bikin orang tua antum bangga. Antum berperang, kita lagi berperang. Antum berperang, kita lagi berperang. Antum berperang, kita lagi berperang. Antum berperang, perangnya melalui masker di jenggot. Izin aja, Pak. Para baik yang minta izin, izin kembali. Semua para guru, ini waktunya singkat, padat, cuma dikasih waktu 5 menit. Maka izinkan mengucap Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Waktunya cuma singkat, maka saya cuma mau cerita sejarah, dan jangan dihubungin sama zaman sekarang. Ini cuma cerita sejarah saja, tidak ada hubungan sama zaman sekarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ahli, paling lihai, paling jago dalam hal apa? Dalam hal memenangkan setiap pertempuran, memenangkan setiap diskusi, dan menjatuhkan mental lawan sampai sejatuh-jatuhnya. Apa yang Rasulullah lakukan ketika mulai terjadi peperangan? Pertama kali Rasulullah pasti menawarkan perdamaian. Pertama kali Rasulullah pasti mengirimkan surat. Apa yang terjadi dengan Heraklius? Dikirimin surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Aslim taslam, begitu. Itu menjatuhkan mental lawan. Wih, berani banget nih, mestinya begitu. Apa yang Nabi lakukan kepada istana Mesir, Kisra, begitu juga. Begitu juga yang Nabi lakukan pada Najasyi, begitu juga. Dan sudah tahu metode ini, metode menjatuhkan mental lawan ini dilanjutkan, bahkan yang melanjutkan para orang kafir. Siapa yang melanjutkan? Mongol, Kubilai Khan. Ini pengajian di Ittihad pindah kemari. Kita lanjutin. Sebab tadi sampai di situ, kepotong Isya. Nah, begitu juga Kubilai Khan. Dia menjatuhkan mental lawan umat Islam di Baghdad, di Khurasan. Jangan bilang Baghdad itu Irak, zaman dulu belum ada. Kita bilang Syam aja dah, ya. Di Baghdad dijatuhkan mentalnya begitu. Ayo berdamai, kata Kubilai Khan. Ayo berdamai dengan kami, wahai para alim ulama yang ada di Baghdad, karena muslim semua. Zaman Bani Abbasiyah 1293 Masehi. Kalau enggak Anda akan menyesal. Ini kan metode Rasulullah. Ya, itu cara yang sangat jitu. Nggak ada zaman sekarang, nggak ada, jangan salah. Ini kita lagi cerita zaman dulu. Zaman dulu, Ji. Zaman dulu. Nanti ketawa-tawa aja, maksudnya apa nih? Menjatuhkan dengan cara seperti itu supaya mental jatuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Di zaman itu 1290-an itu, mental beberapa umat Islam berkata, ayo deh kita gabung aja dah. Ayo kita gabung sama Mongol. Mongol Baudah. Baudah memang dari zaman dulu Baudah. Ya. Ini Mongol, ayo gabung. Sebagian ulama setelah beberapa orang Mongol nyamar masuk Islam, masuk ke Baghdad, dan kemudian mencari kelemahan, ternyata ada nih. Nah, si A bisa nih kita kilik nih, gitu kurang lebih lah. Si B bisa nih kita kilik nih. Akhirnya surat daripada Mongol itu diberikan surat kepada mereka. Ente tetap jabatan ente, begitu suratnya. Tetap dalam jabatan, tetap dalam kekuasaan, tetap semua, tetap nanti kita kasih jabatan, cuman pemerintahan doang yang pindah, begitu. Dan akhirnya apa, saudara? Terjadi perbedaan di antara mereka. Yang satu bilang udah kita gabung sama Mongol, yang satu bilang nggak boleh, kita tetap di sini. Akhirnya mereka berkelahi. Ketika berkelahi model seperti itu, disusupin senjata untuk ulama, ya. Kita sebutlah namanya Abdul Tagha. Kita sebut namanya begitu. Apa yang terjadi? Akhirnya justru umat Islam di zaman itu memerangi umat Islam yang istiqomah, yang nggak mau dengan Mongol. Baudah, tahu Mongol Baudah? Paham Baudah? Itu tuh dari zaman dulu tuh Baudah itu paling demen tuh, paling pintar begitu dengan metode adu domba seperti itu.
Apa akibatnya saudara? Akibatnya umat Islam yang satu dapat jatah fulus dari Mongol. Dan berikutnya udah ketahuan, yang satu dijelek-jelekin, yang satu terus. Akhirnya mereka bertempur. Kurang tercatat dalam sejarah. Yang sejarah yang ada invasi Mongol ke Irak, invasi Mongol Tartar ke Khurasan. Padahal sebelumnya terjadi. Ini nggak dikupas dalam sejarah. Dalam sejarah tercatat umat Islam bertempur dulu sebelum terjadi invasi. Dan itulah cara yang paling kuat untuk melemahkan mental daripada umat Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Mongol masuk, udah tinggal sapu bersih, dibabat, dibunuh habis semua. Jenazah umat Islam itu sampai ke sungai Efrat dan sungai Tigris dibuang. Dan dengan jembatan, dengan sungai yang panjangnya 21 meter lebarnya, itu penuh dengan mayat umat Islam dan dijadikan jembatan untuk pindah ke jembatan yang lain. Dan masuk ke Khurasan, Baghdad, semua sungai Efrat, sungai Tigris. Dan belum cukup sampai di sana, Genghis Khan akan mengadakan perayaan dan diundang semua ulama-ulamanya itu. Diundang semua ulamanya dan kemudian apa yang terjadi? Mau dikasih hadiah sebuah pedang kepada ulamanya pada zaman itu. Dan Genghis Khan memberikan sebilah pedang kepada ulama dan bukan di tangannya, tapi sekaligus menebas batang leher si ulama itu, saudara. Dan akhirnya seluruh umat Islam yang ada pada masa itu dibabat habis oleh tentara Mongol. Dan tak satu pun tersisa umat Islam yang ada di Baghdad maupun di Khurasan. Inilah kekalahan umat Islam yang luar biasa. Mereka curi semua kitab-kitab pada zaman Bani Abbasiyah. Sungai Efrat, sungai Tigris berbulan-bulan berwarna biru karena dibuangnya tinta. Tinta jadi kena air begitu dibuang di sana. Inilah kehancuran umat Islam. Jangan lupa setelah itu Mongol masuk ke Jawa Dwipa, sekarang Pulau Jawa. Ya, masuk tuh, tapi akhirnya kita terlalu panjang cerita, kita ambil hikmahnya, saudara. Hikmahnya adalah begitu, cara-cara menjatuhkan mental. Karena itu dalam sambutan yang singkat ini saya mau sampaikan satu ayat untuk memotivasi kita semua. Allah berfirman, "Fala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jangan merasa lemah, jangan merasa letih, jangan merasa capek dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Kalau kau capek, demi Allah mereka lebih capek. Kalau kau letih, demi Allah mereka lebih letih. Kalau kau gelisah, demi Allah mereka pun gelisah. Kalau kau takut, sebenarnya dalam hati mereka lebih takut kepada kamu sekalian, tapi mereka tidak punya pengharapan. Tapi kita punya pengharapan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pengharapan, yarjun minallah ma la tarjun, ma la yarjun. Kita punya pengharapan tapi mereka nggak punya pengharapan. Itulah sahabat sekalian yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Tetap kuatkan barisan. Ini adalah momentum dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW di setiap tempat. Tapi jangan lupa kita jaga protokol juga. Yang nggak pakai masker segera pakai. Kalau nggak lo dipanggil bentar lagi. Pakai masker pada, gue ingetin nih. Pakai. Gimana? Yang belum dikasih kasih masker. Nah, pakai masker biar COVID-nya jalan ya. Bukan COVID-nya jalan, COVID-nya nggak jalan gitu. Maksudnya prosedurnya jalan. Dan terakhir yang saya mau sampaikan kepada sahabat saya, Haji Andi, almarhum yang sudah meninggalkan kita semua, ya, ini untuk anaknya. Ente harus anggap beliau masih ada. Caranya gimana? Tiap hari komunikasi sama dia, almarhum. Bagaimana cara komunikasinya? Kirimkan suratul Fatihah dan berikan pahala-pahala yang indah. Apa yang antum istiqomah? Salat sunat sebelum subuh. Bilang sama Allah, ya Allah berikan pahalanya buat ayah saya. Ya Allah berikan pahalanya untuk ibu saya. Apa kebiasaan almarhum? Ikutin biar menjadi amal yang abadi. Apa kebiasaan almarhum? Dia suka beli singkong di depan situ. Nah, beli itu sama orang itu. Dia suka apa? Dia suka baca. Nah, mana dia Quran yang sering dibaca sama almarhum? Pegang terus abadi, jangan pakai Quran yang lain, pakai itu. Supaya apa? Mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Biar almarhum dapat pahala terus semuanya. Dan jangan pernah kendor dalam memperjuangkan Islam. Karena saat ini yang diperjuangkan Islam. Jadi gini, afwan ada cerita. Amal ibadah itu tergantung situasi dan kondisi di zamannya. Ya, ini kita rahasia para alim ulama. Kenapa? Hari gini ente bukan wirid, bukan. Hari ini ente biom di masjid wirid, bukan itu hari ini.
Hari ini kita lagi berperang, dan perang kita itu adalah bikin orang tua antum bangga. Antum berperang, perangnya melalui sosial media. Hari ini kita lagi perang opini. Lihat Habib Rizik Syihab diopinikan sebagai orang jahat. Lihat, itu kita lawan. Itu sebagai simbol perjuangan. Lawan dengan kebaikan. Jangan ngatain, jangan menghina mereka, jangan mencela, jangan memaki. Biar Quran bacaannya salah, haram ente maki. Kenapa orang baca Quran salah terbata-bata dapat pahala 2? Orang baca Quran benar dapat pahala 1. Jangan celak, jangan maki, simpan ngomongan. Ukhdur di sana illa min khairin. Simpan lidahmu kecuali untuk yang baik. Fa innaka taghlibu syaitan. Kau akan bisa mengalahkan syaitan dan sekaligus mengalahkan musuh-musuh. Ini simpan lidah. Ukhdur di sana. Simpan lidahmu illa min khairin, kecuali daripada kebaikan. Jadi pesan saya pada Jiandik dan semua teman-teman, bikin orang tua bangga dengan tempur di medan perang. Apa itu? Opini. Kita hari ini perang opini. Pedang Saifullah Antum itu mereknya Samsung. Pedang ente itu mereknya Oppo. Apa jangan-jangan Xiaomi, jangan-jangan. Jangan salah, itu casing doang. Tapi itu bisa menjadi pedang yang tajam. Lahan Badar ente itu namanya Facebook. Lahan Uhud antum itu namanya Instagram. Lahan Honda antum itu namanya Twitter. Terjun di medan perang. Andai kata Rasulullah ada di tengah kita, mungkin udah wajib kita ikut dalam perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar ini, saudara. Jangan jadi umat yang kalah dalam sosial media. Mesti rawan sampai kita memenangkan opini itu. Lihat hari ini, umat Islam kalah dalam beropini. Disangka jahat lah. Lihat FPI dijelek-jelekin sampai sedemikian rupa. Kalah kita kalah dalam karangan bunga. Ya elah, karangan bunga. Kalah kita, banyakan dia. Lihat opininya apa akhirnya. Ini sekolah bagus, tapi ini merupakan adu domba. Sebagaimana dulu kita dengar, saya Pancasila, ada maksud hatinya. Saya Indonesia, ada maksud. Gue juga Pancasila, gue juga Indonesia. Pangdam bersama kami, emang lu aja bersama Pangdam. TNI bersama rakyat. Lihat, setiap situasi kayak begini ada selalu orang yang menampilkan narasi-narasi hypnosentensis atau neuro-linguistic programming. Wah, elah, paham gua lu. Itu tujuannya untuk memprogram ulang. Kita lagi perang ini. Jadi bikin orang tua bangga, terjun dalam medan perang ini. Bikin Rasulullah SAW itu bangga. Kenapa? Ini waktunya kita berperang, saudara. Jangan diam. Nanti kalau keadaan tenang, aman, tentram, zaman normal kayak zaman dulu, nggak ada peperangan, nggak ada opini, nggak apa. Ente wirid lama-lama di masjid nggak apa-apa deh. Ente zikir lama-lama di masjid nggak apa-apa. Tapi kondisi kayak begini, udah deh, kita jangan ikut-ikutan politik. Kita diam aja di masjid zikir. Salah, saudara. Bagaimana salahnya kalau antum nggak ikut campur soal politik? Akhirnya mereka yang menguasai politik. Misal, ente nggak ikut campur soal politik. Akhirnya mereka kekuasai politik. Contoh misalnya, kebetulan yang kuasai politik itu orang LGBT. Dia bikin peraturan LGBT itu boleh. Dia bikin undang-undang laki sama laki kawin boleh. Lalu kemudian berlaku undang-undang. Yang salah siapa? Ente yang salah yang nggak mau ikut campur politik, saudara. Akhirnya apa? Kita baru marah, kita baru turun, telat, saudara. Kita akhirnya melawan undang-undang di negara ini. Akhirnya kita lagi yang salah lagi. Barreskrim panggil lo penjara 4 tahun. Karena kita melawan undang-undang, saudara. Salah besar kalau kita cari strategi. Cari dulu strategi kayak begini. Saya ngomong dalam bahasa Inggris supaya nggak banyak kisruh rame-rame. Saya bilang, there is something important behind this. This is not about billboard. And this is not about Anies Baswedan. Even this is not about Habib Rizik Syihab. It is about control and conducive preparing 2024. Gue gak usah terjemahin, jadi rame ntar. Gue pasti lo paham maksudnya. Ini soal kontrol, saudara. Soal kondisi untuk menciptakan kondusif. Bagus, gak ada masalah. Agar kita paham dulu apa yang terjadi di belakangnya. Tapi opini itu mesti kita menangkan. 220 juta umat Islam harus bisa menang lawan opini ini. Hari ini kita kalah karena kita menganggap politik bukan bagian dari kita. Ustadz suci, ustadz baik, masjid tempat yang baik, tempat yang suci. Politik kotor, penuh intrik, penuh kemunafikan. Makanya ustadz yang suci jangan ikut campur soal politik. Kurang ajar. Itu bahasa yang jahat, saudara. Lawan bahasa itu. Emang lo aja yang boleh main politik, emang gua gak boleh. Haji Andi, bikin orang tuamu bangga.
ikut beli handphone 10, satu handphone 10 akun, sekali nge-tweet 100 udah milik lo. Apalagi lo punya toko handphone, apalagi lo juragan pulsa. Betul apa enggak? Lawan seperti itu, tapi lawan penuh dengan kebaikan. Hanya bil hikmah, hanya wal mau'izatil hasanah. Jangan pakai narasi-narasi bahasa yang membuat lo ntar dicekat sama orang. Nah, Haji Andi, pesan saya, bikin bangga orang tuamu dengan ikut bertempur di pertempuran akhir zaman seperti ini. Pertempuran akhir zaman itu sekarang seperti ini. Ingat, pedangmu mereknya Oppo, pedang mereknya Xiaomi, Redmi, ya. Itu punya asing dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan bilang nggak boleh pakai produk asing, makanan, minuman sebisa mungkin kita nggak pakai. Kita pakai punya dalam negeri sendiri sebisa mungkin. Tapi kalau kita nggak punya, kita beli supaya kita bisa bertempur. Saya juga pakai handphone juga Samsung, Oppo, Redmi. Sebab kenapa Ustadz pakai itu? Jawaban saya karena nggak ada handphone merek barokah. Betul. Ada handphone merek handphone amanah gue beli. Adanya Oppo, adanya Redmi. Tapi jadikan itu semua sebagai pedang. Jadi orang tuamu bangga terhadap hal ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa jadikan orang tuamu bangga, orang yang berjuang. Kenapa? Karena ini zaman umat lagi rusak. Ingat kata Nabi, lu mau dapat 100 pahala syahid, yang bikin orang tua bangga, yang bikin abang mamat bangga, man ahya sunnah inda fil fasadi ummat karena lahu mi'atu syahid. Yang berjuang di jalan Allah nanti, ini saat ini menghidupkan sunnah Rasul, dan sunnah tertinggi itu jihad fisabilillah, itu baginya 100 kali orang syahid. Betapa bangga orang tuamu nanti. Hafal Quran nggak antum? Kulhu. Kalau kita nggak bisa hafal Quran, maka kita usahakan dalam keadaan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kereta namanya kondektur, yang di atas namanya sepur. Balik dah gua tuh. Apa namanya? Masinis di atas sepur. Masinisnya namanya kondektur. Daripada mati di atas kasur, lebih baik mati di medan tempur. Walaupun sare-sare dikit gitu ya. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.